kasih teman-teman media. Perlu kami jelaskan bahwa dari jam 2 siang tadi ya, kami bersama korban mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan di unit PPA karena memang ada BAP tambahan. Dalam BAP tambahan itu dari ayah korban itu kurang lebih belasan pertanyaan dan dari korban sendiri itu kurang lebih hampir 20-an pertanyaan. Prinsipnya begini, kami perlu sampaikan bahwa kan tadi dari awal sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa ini akan berkembang. Ini kan yang terduga pelaku atau anak berhadapan hukum itu sekarang kan ada 8 orang. Sekarang ada tambah satu nama lagi, ya di dalam BAP tadi sudah jelaskan sedetail mungkin bahwa kasus tanggal 30 sama tanggal 31 itu akumulasi sebelumnya itu bahwa ada yang namanya bullying secara verbal. Bullying secara verbal itu dilakukan oleh salah satu peserta didik yang berinisial M. Yang selama ini kalian banyak pertanyaan, M itu siapa? Gitu. Tadi sudah dijelaskan sedetail mungkin bahwa M itu adalah teman sekolah satu angkatan dan juga memang peserta didik dari sekolah BINUS. Selain dari 8 orang yang sudah masuk dalam kategori anak berhadapan dengan hukum, ya. Nah makanya tadi dijelaskan dari awal dari dia masuk sekolah sampai dengan kejadian tanggal 30-31, si M ini punya peran sangat penting dalam membuli secara verbal, mengatai ada dugaan ya menurut korban mengatai sampah, bau ketek, anjing dan lain sebagainya itu dari M. Dan M ini adalah salah satu sahabat baiknya daripada ketua geng yang bernama K. Jadi sebenarnya K sama M itu adalah pemimpin di geng tersebut, yang diduga pemimpin di geng tersebut dan banyak anggotanya. Jadi makanya kami dari awal sudah minta supaya pihak kepolisian dan pihak terkait baik itu dari Dinas Pendidikan, Menteri Pendidikan dan juga lembaga-lembaga anak untuk turun melakukan investigasi supaya kalau memang ditemukan ada geng di sana di sekolah tersebut, supaya geng-geng itu harus dibubarkan. Jangan sampai kejadian ini terjadi lagi pada anak didik yang lain. Ya, itu pembukaan dulu. Jika ada pertanyaan silakan. Bang sempat membahas ini gak Bang, siapa orang tua dari para pelaku Bang? Jadi pertama-tama kita harus garis bawahi dulu ya. Ini kan pidana itu kan personal. Personal artinya siapa yang melakukan, siapa yang berbuat, siapa yang bertanggung jawab. Gitu kan. Biar kita tidak melebar. Tapi kan kemarin banyak bertanya, ini siapa sih orang tuanya itu loh. Perlu saya jelaskan itu orang tuanya adalah AH. Dulu ketua partai, sekarang mantan ketua partai, tapi masih pejabat di negeri ini. Ya, saya rasa sudah bisa paham ya. Dan ini tadi benar-benar dijelaskan secara detail terkait dengan peran daripada si M. Ternyata perannya luar biasa. Sampai nanti kejadian yang puncaknya di tanggal 30 dan 31. Bang, menyambung soal terkait kemarin ke komisi berapa di DPR itu seperti apa Bang? Ya, jadi waktu di komisi 3 kami dari keluarga korban sangat kecewa. Karena yang pertama itu dari pihak yayasan sama kuasa hukum daripada terduga pelaku. Kami menduga ini fakta diputarbalikkan. Seolah-olah klien kami ini yang satu mengajak untuk berkelahi, seolah-olah bahwa tidak terjadi bullying di sekolah tersebut, seolah-olah bahwa justru anak korban itulah yang meminta, dan itu adalah perkelahian biasa. Pertanyaan kami, kalau perkelahian biasa kenapa sudah 8 orang diskursi itu? Lalu kenapa anak korban tidak diskursi? Yang kedua, itu kejadiannya 2 kali di tanggal 30 dan 31. Kemana tanggung jawab sekolah dan pihak keamanan? Emang sekolah boleh membiarkan orang melakukan perkelahian kalau memang menurut mereka seperti itu? Karena undang-undang pendidikan menyatakan bahwa peserta didik harus mendapat keamanan kenyamanan di sekolah tersebut. Dan anak korban sampai saat ini mengalami psikis berat. Fisik mungkin sudah selesai, psikisnya sampai saat ini masih didampingi oleh psikolog. Dugaan kami itu diedit itu. Itu kan di tanggal 27 CCTV-nya, lalu videonya tanggal 31 nggak ada sama sekali gitu yang ditunjukkan. Makanya kami minta supaya CCTV seluruh di wilayah itu disita oleh pihak penyidik dan juga video itu waktu kejadian itu supaya disita juga. Siapa yang memvideokan? Handphonenya disita saja supaya dicek. Jangan sampai diberikan kepada penyidik oleh kuasa hukumnya itu sudah ada dugaan di edit itu. Kami minta video yang lengkap.
Karena kejadian itu panjang, bukan sepotong seperti itu. Bang, ada saksi dari pihak korban, Bang? Kalau saksi dari pihak korban waktu kejadian itu ada, tapi yang pihak klinik sama ibu guru ya, waktu kejadian dia luka-luka, dia sembunyi di tangga dan dibawa ke apa? Saksi yang menyaksikan banyak, tapi kan yang menyaksikan tuh dia memberikan keterangan menguntungkan pihak kita atau tidak gitu. Karena takutnya kelompok ada dugaan yang tersebut. Artinya belum ada dari pihak saksi yang dilibatkan untuk dibawa ke pihak kepolisian. Dari pihak sekolah saksi kan sudah diperiksa 18 orang. Kan dari kemarin Kompas dinyatakan 18 orang sudah diperiksa sebagai saksi. Pak, tadi sempat ditanya terkait komunikasi sama pihak sekolah yang kemarin anaknya dibilang luka ya. Apakah tadi biasa seperti ditanya terkait adanya luka apa dari pihak sekolah ketika bapak mau menjemput dan tidak bisa akhirnya pamannya yang menjemput. Cerita saya dibuat itu. Oke, nah mungkin di atas tadi sempat ditanyakan hal itu Pak. Oh iya, memang tadi cukup banyak pertanyaan dari siang sampai malam ya untuk anak saya dan terus untuk saya juga. Ada 18 pertanyaan ya untuk saya. Gitu. Nah kalau untuk luka tersebut memang waktu itu anak saya dijemput oleh rival saya gitu ya. Ini cukup panjang ya sebelumnya ceritanya gitu. Tapi kesimpulan begitu dijemput sama rival saya itu dalam kondisi bibir di sininya bengkak, di dalam di sininya pecah ya, robek, dalam sininya robek, ininya bibirnya bengkak, di sebelah kanan ininya memar. Ini yang saya menyaksikan langsung ya. Terus kepala sebelah kirinya juga bengkak, benjol ya. Jadi bukan memar, benjol gitu ya Pak ya. Terus dadanya sakit, terus punggung sininya juga sakit. Memang perbedaannya untuk anak darah Alfian ini, anak saya Ray ini segitu panjang permasalahan anak saya ini dibully, tidak pernah melaporkan kepada kami selaku orang tuanya gitu. Jadi diam-diam aja berupaya untuk menyelesaikan sendiri seperti itu. Sekaligus memberikan barang bukti bentuk voice note gitu atau voice note apa? yang terkait komunikasi sama pihak sekolah kesehatan itu. Oh iya, saya ada. Jadi tadi diserahkan juga barang bukti Itu sudah sama kepolisian. Ini apakah ada Online justru berhenti, tidak sekolah sama sekali. Nah, ini tanggung jawab siapa? Sedangkan kewajiban orang tua masih tetap ya. Tetap sampai hari ini kami saya. Mungkin dari undang-undang pendidikan Pak. Jadi begini, saya tambahkan sedikit. Nah, ini kan terkait dari pihak sekolah. Pihak sekolah Binus ini harusnya mereka sampai hari ini saya sesali kami sebagai kuasa hukum. Tidak ada pendampingan sama sekali nih masih korban. Tidak ada. Kita kan anak kan klien kami ini kan ya secara fisikisnya sudah rusak terganggu akibat benturan-benturan yang malum sendirilah kan. Anak pejabat semua di sini, anak bos minyak, anak ketua partai, jadi fisikisnya ketakutan. Jadi walaupun seandainya mereka suruh sekolah lagi, mentalnya udah nggak siap lagi. Karena saking takutnya. Nah di sini juga seharusnya kan di aturan hukum itu jelas. Di Undang-Undang 35 tahun 2014 itu, di sini kita sesali pihak sekolah kenapa melakukan pembiaran. Ini kan melakukan pembiaran ini ada konsekuensi, ada ancaman hukuman. Nah kalaupun mereka membiarkan ini, harusnya mereka juga harus terima. Karena mereka CCTV di mana-mana. Dan kita minta supaya CCTV ini juga jangan diberi sepenggal-sepenggal. Nah CCTV tanggal 30, CCTV tanggal 31. Jangan dirubah-rubah. Yang tadi